Sidang Teddy Minahasa, pakar hukum sebut dakwaan harus dibatalkan demi hukum. Suatu percakapan yang menyangkut narkotika, tetapi tidak ada objek narkotika yang dimaksud, baik wujud aslinya, fotonya, gambarnya, atau videonya, itu dapat dikategorikan sebagai tindak pidana narkotika. Saya tadi berikan contoh yang paling gampang tadi, bahwa Jenderal Noriega itu adalah seorang jenderal berbintang 4. Barang bukti tidak ada padanya, Tapi jika ditangkap drug enforcement Amerika, ternyata drug enforcement sudah mempunyai data-data elektronik yang sangat cukup dan sangat panjang. Jadi belum tentu orang yang terkena narkotika itu harus ada barang bukti padanya, harus dites darah positif, itu nggak perlu. Apabila surat dakwaan yang dibuat oleh jaksa penuntut umum itu ditemukan adanya hal-hal yang tidak dipenuhinya syarat-syarat yang dimuat di dalam pasal 143 ayat 2 KUHP, maka kalau pihak terdakwa dan penasihat hukumnya itu keberatan, maka dapat mengajukan keberatan kepada mahkamah atau kepada pengadilan atau kepada hakim, agar supaya hakim itu menyatakan surat dakwaan jaksa itu batal demi hukum. Karena di dalam pasal 143 itu memuat syarat-syarat yang syarat-syarat itu kalau tidak dipenuhi akan membawa efek pada proses pemeriksaan perkara dan sekaligus juga efeknya pada kewenangan pengadilan. Membongkar barang bukti 400 kilo, jangan-jangan seharusnya 405. Jadi dia ambil 5 kilo ini, dari 405 jadi 400, ya, dipisahkan, atau 400 itu setelah dia pisahkan. Dan itu harus jelas, sehingga ancaman pidananya juga sudah pasti lebih berat. Gitu. Di Undang-Undang Narkotika pun dinyatakan demikian. Jadi jelas ini harus lebih berat. Dari PBB 1988, yang juga sudah diadopsi oleh Undang-Undang Republik Indonesia nomor 7 tahun 97, maka keluarlah Undang-Undang Narkotika nomor 22 tahun 97 dan Undang-Undang nomor 5 bidang psikotropika tahun 97. Di mana di sini terjadi perluasan kewenangan dari penyidik yang disebutkan sangat spesifikasi dan limitatif. Yang pertama adalah control delivery, yang kedua undercover buy. Kemudian Undang-Undang Narkotika ini berganti menjadi Undang-Undang 35 tahun 2009 yang saat ini sedang diperlakukan. Sebab kata dia, kalau dakwaan kabur maka pasal positif narkoba harus batal demi hukum, apalagi sebagai pengedar. Jika kemudian dalam pemeriksaan ada eksepsi atau keberatan dari terdakwa bahwa surat dakwaan kabur dan sebagainya, sehingga surat dakwaan batal demi hukum dan hakim mengabulkan eksepsi terdakwa tersebut, kata Hermawanto saat dihubungi Jumat 10 Maret 2023. Menurut Hermawanto, surat dakwaan mempunyai 2 syarat yang harus dipenuhi, yaitu syarat formal dan syarat material. Syarat formal yaitu dicantumkan identitas tersangka secara jelas dan lengkap. Sedangkan syarat material, kata dia, berisikan uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan. Maka bukan berarti perkaranya berhenti sampai di situ, namun jaksa masih bisa mengajukan kembali perkara tersebut dengan surat dakwaan yang baru dan tidak habisan idem. Dia menjelaskan surat dakwaan merupakan dasar pemeriksaan perkara di dalam sidang pengadilan. Hakim di dalam memeriksa suatu perkara tidak boleh menyimpang dan apa yang dirumuskan dalam surat dakwaan. Karena itu selanjutnya seorang terdakwa yang dihadapkan ke sidang pengadilan hanya dapat dijatuhi hukuman karena telah terbukti melakukan tindak pidana seperti yang dinyatakan jaksa dalam surat dakwaan. Pendekatan pemeriksaan persidangan harus bertitik tolak dan diarahkan kepada usaha membuktikan tindak pidana yang dirumuskan dalam surat dakwaan, tuturnya. Sementara itu, saksi ahli hukum pidana Universitas Indonesia Eva Anjani Zulfa yang dimintai pendapatnya dalam persidangan mengatakan
surat dakwaan jaksa penuntut umum terhadap terdakwa Irjen Teddy Minahasa batal demi hukum. Pernyataan itu disampaikan mereka ketika menjawab pertanyaan penasihat hukum Teddy, Hotman Paris Hutapea dalam sidang lanjutan pemeriksaan saksi di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Senin 6 Maret 2023. Hotman bertanya mengenai pasal yang didakwakan kepada Teddy Minahasa. Kalau seorang polisi melakukan pelanggaran terhadap tata cara penyimpanan, tata cara penyisian narkoba, apakah didakwa pasal 1114 atau 140 karena sama-sama pidana, tanya Hotman. Eva merespon pertanyaan itu dengan menjelaskan karena ada ketentuan penyidik Polri maupun PPNS 8889 ketika berkaitan dengan administrasi atau tata cara penyimpanan, maka kita akan tunduk pada ketentuan pasal 140 sebagai lex specialis, jawab Eva, ahli pidana Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Selain itu, Hotman juga meminta penegasan kepada Eva mengenai surat dakwaan itu, yang dijawab Eva secara tegas kalau dakwaan itu batal demi hukum. Batal demi hukum, tutur Eva. Diketahui dalam kasus ini Teddy didakwa melanggar pasal 114 ayat 2 atau pasal 112 ayat 2 UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Kasus ini bermula saat Polres Bukit Tinggi mengungkapkan peredaran dan melakukan penyitaan narkotika berupa sabu seberat 41,387 kg pada 14 Mei 2022.